Suatu hari, ada 3 orang bijak dan pandai pergi berkeliling negeri mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Ketiga orang tersebut sangat terkenal pintar akan tetapi juga licik. Sampailah mereka di desa Abu Nawas tinggal. Orang-orang desa tersebut dibuat kewalahan menghadapi mereka. Akhirnya para penduduk bersepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut pada Abu Nawas untuk menghadapi kepintaran dan kelicikan ketiga orang tersebut. Kali ini kepandaian Abu Nawas diuji oleh 3 orang bijak. Mereka menentang Abu Nawas menjawab pertanyaan yang mereka ajukan dengan benar. Mereka sepakat menentukan hari untuk menggelar tantangan tersebut di sebuah lapangan dan ditonton oleh seluruh penduduk desa. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Penduduk desa berbondong-bondong menuju lapangan untuk menyaksikan kepandaian Abu Nawas menghadapi 3 orang bijak yang menantangnya. Acara sudah dimulai. Sebagai tamu, ketiga orang bijak itu diberi kehormatan untuk mengutarakan pendapatnya kepada Abu Nawas. Sebagai rasa hormat kami, maka kalian bertiga terlebih dahulu diberi kesempatan untuk mengutarakan pertanyaan kepada Abu Nawas, kata kepala desa. Mendapat kesempatan tersebut, ketiga orang itu merasa sangat senang. Orang bijak pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol?" Tanyanya dengan sombong melecehkan Abu Nawas. "Tepat di bawah telapak kaki saya, saudara yang budiman," jawab Abu Nawas merendah diri. Orang bijak kedua tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas. Tampaknya jawaban tersebut membuat orang bijak pertama tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa. Untuk itu, orang bijak kedua mengajukan pertanyaannya kepada Abu Nawas. "Berapa banyak jumlah bintang di langit, sama dengan jumlah rambut yang tumbuh di keledaiku ini, saudaraku?" jawab Abu Nawas kembali dengan santai. Jawaban tersebut tidak memuaskannya. Ia kembali bertanya, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanyanya. "Nah, kalau saudara tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di tubuh keledai ini, nanti saudara akan tahu berapa jumlahnya," jawab Abu Nawas. "Itu hal bodoh. Akal-akalanmu saja. Bagaimana bisa orang menghitung bulu keledai?" sangga orang bijak kedua itu. "Nah, kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit?" kata Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, si bijak kedua merasa sangat kesal. Tetapi ia tidak bisa memberi alasan lagi untuk menyanggah. Sekarang giliran orang bijak ketiga yang merupakan paling bijak di antara yang lain. Ia tidak terlalu menyombongkan diri, berkata pada Abu Nawas, "Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" tanyanya pada Abu Nawas. "Jumlah bulu yang ada di ekor keledaiku ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara," jawab Abu Nawas dengan santai. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya si bijak ketiga mulai tersinggung. "Oh, itu mudah sekali. Begini, saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledaiku, kemudian saya akan mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Kalau tidak, berarti saya keliru," jawab Abu Nawas. Tentu saja orang bijak yang ketiga itu tak mau menerima cara menghitung tersebut dengan mengorbankan janggutnya. Dengan terpaksa, ketiga orang bijak yang sombong tersebut harus mengakui Abu Nawas sebagai orang yang paling bijak dari mereka. Dengan perasaan malu ketiga orang itu kemudian berlalu meninggalkan desa. "Panggil Abu Nawas kemari hari ini juga," perintah Sultan Harun al-Rasyid kepada seorang hambanya. "Tuan Abu Nawas,
kata si hamba raja sesampai di rumah Abu Nawas, "Tuan hamba dipersilahkan Baginda datang ke istana hari ini juga." Hanya berjarak setengah jam setelah hamba sahaya tadi sampai di istana, Abu Nawas pun tiba di sana. "Hai Abu Nawas," kata Sultan, "tahukah kamu mengapa aku panggil kemari? Aku minta tolong kepadamu untuk mengajari lembuku supaya bisa mengaji Al-Quran. Jika lembu itu tidak dapat mengaji, niscaya aku akan menyuruh mereka membunuh kamu." "Baiklah Tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas, "titah tuanku Patik junjung di atas kepala Patik." Kemudian Abu Nawas disuruh pulang dengan menghela seekor lembu. Sesampai di rumah, lembu itu diikat erat-erat pada sebatang pohon kurma. Esok harinya Abu Nawas mulai memukul lembu itu dengan sebuah cambuk rotan sampai setengah mati. Ketika binatang itu hampir mengamuk, Abu Nawas mengucapkan kata atau. Perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu itu sambil tetap mengayunkan cambukannya tanpa henti. Pekerjaan itu ia lakukan setiap hari pagi sampai tengah hari, dan dari duhur sampai maghrib selama beberapa hari, sehingga tidak terpikirkan untuk menghadap ke istana. Setengah bulan kemudian Baginda menyuruh seorang hamba melihat ke rumah Abu Nawas. Apakah dia mampu mengajari lembu itu mengaji atau tidak? Apa yang disaksikan oleh hamba sahaya tadi di rumah Abu Nawas, tiada lain cambukan yang dilancarkan oleh Abu Nawas ke badan lembu itu sambil berkata, atau, sampai binatang itu kesakitan setengah mati. Maka dilaporkanlah hal itu kepada Baginda Sultan. "Mohon ampun Baginda," kata hamba sahaya itu sesampai di istana, "Patik lihat Abu Nawas sedang mengajar lembu itu di belakang rumah dengan sebuah cambuk rotan yang besar. Jika tali pengikatnya tidak kuat, pastilah lembu itu lepas dan mengamuk." Yang diajarkan tidak lain hanyalah 3 patah kata, yaitu, atau. Baginda terheran-heran mendengar laporan itu. Setelah berpikir sejenak Baginda bertitah, "Panggil kemari Abu Nawas sekarang juga. Aku mau tahu apakah lembu itu sudah bisa mengaji atau belum." Tidak lama kemudian Abu Nawas pun sampai di istana. Ia pun datang menyembah. "Hai Abu Nawas, sudahkah engkau mengajari lembuku itu, dan apakah lembu itu sudah bisa mengaji Al-Quran?" tanya Baginda Sultan. "Sudah bisa sedikit-sedikit, ya Tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas. "Tadi aku suruh seorang hamba melihat ke rumahmu. Katanya engkau mengajari lembu itu kalimat, atau. Aku mau tahu apa artinya perkataan itu." "Ampun keduli Syah Alam," kata Abu Nawas, "arti, atau, itu adalah jika bukan lembu yang mati, atau hamba, atau tuanku, atau tidak ada salah seorang yang mati, hamba tidak akan puas. Sebab sampai habis umurnya sekalipun, binatang itu tidak akan bisa mengaji Al-Quran. Itu sebabnya binatang itu hamba cambuk agar mati. Dengan demikian hamba senang karena pekerjaan hamba dapat selesai, atau hamba yang mati, atau paduka yang mati, atau salah satu." Barulah habis perkara lembu itu, Baginda terperanjat di tempat duduknya, tidak dapat berkata sepatah kata pun. Setelah tercenung sejenak, Baginda berkata, "Kalau begitu lembu itu boleh kamu ambil, atau kamu jual, atau kamu buat sate." "Terima kasih banyak-banyak, ya Tuanku Baginda Syah Alam," kata Abu Nawas sambil menyembah hingga kepalanya menyentuh tanah. Lapun mohon diri pulang ke rumah dengan langkah ringan dan hati senang. Di negeri Baghdad dahulu kala ada seorang menteri yang dikenal sangat jahat perangainya, sehingga ditakuti warganya. La tidak bisa melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti diambilnya. Apabila membeli suatu barang, ia tidak pernah mau membayar. Ihwal itu lama-kelamaan sampai juga ke telinga Abu Nawas sehingga membuat hatinya panas. Maka Abu Nawas pun pasang niat tidak akan meninggalkan daerah itu sebelum sang menteri menghembuskan nafas terakhir alias mati.
Kemudian Abu Nawas berangkat ke tempat menteri itu tinggal dan sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan investigasi. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk di situ, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan sampai-sampai menteri itu tidak bisa mencium rencana busuk Abu Nawas. Abu Nawas boleh masuk dan keluar rumah itu dengan bebas, sehingga ia tidak menaruh curiga sama sekali kepadanya. Di dalam rumah itu, Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang digunakan untuk menggantung orang-orang yang bersalah kepada menteri itu. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepala di bawah. Dalam posisi demikian, orang itu dipukuli sampai mati. Dengan demikian memang betul berita-berita yang aku dengar tentang menteri ini, pikir Abu Nawas. Nantikanlah, aku pasti akan membalas. Hai orang muda, kata Abu Nawas, kepada seorang pemuda tampan yang sedang menggiring seekor lembu gemuk. Apakah lembu itu akan dijual? Pertemuan itu terjadi ketika Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa itu. Lembu ini tidak dijual, jawab si pemuda, karena ini warisan bapak hamba, lebih baik lembu itu dijual saja. Abu Nawas mencoba merayu, kalau laku dengan harga tinggi, kamu bisa berdagang sehingga uang itu menjadi banyak. Betul juga kata tuan, jawab si pemuda setelah berpikir sejenak. Namun untuk menjualnya hamba harus berkonsultasi dengan ibu di rumah. Kalau ibu setuju boleh tuan membelinya. Itu akan lebih baik, ujar Abu Nawas. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak. Ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Hai menteriku, tunggulah bagianmu kelak, kata Abu Nawas dalam hati dengan perasaan geram. Ibu setuju menjual lembu ini, kata pemuda itu kepada Abu Nawas, setelah keduanya bertemu lagi. Bagus, kata Abu Nawas, tetapi sebenarnya bukan aku yang akan membeli lembumu, melainkan menteri yang zalim itu. Oleh karena itu berikan harga yang pasti, sesudah itu kita membuat perjanjian dan kamu yang akan melaksanakannya. Setuju? Tanya Abu Nawas. Setuju, jawab si pemuda. Giringlah lembumu itu ke kebun, dan tunggulah aku di sana, kata Abu Nawas. Aku akan ke rumah menteri itu dan setelah itu aku menemuimu. Hai menteri, ada seorang pemuda yang akan menjual seekor lembu gemuk, kata Abu Nawas. Jika Anda tertarik, silahkan Anda beli dengan harga yang pantas, tidak mahal. Mari kita ke kebun itu. Berapa harganya? Tanya si menteri begitu sampai di kebun. Las sangat tertarik dan ingin segera membelinya. 50 dinar, jawab si pemuda. Boleh ditawar? Tanya si menteri. Tidak bisa, karena lembu ini warisan bapak hamba, jawab si pemuda. Baik, pasti kebayar harga itu, ujar si menteri. Maka disodorkan ujung tali pengikat lembu kepada menteri, namun ketika ditarik ternyata kosong. Rupanya diam-diam Abu Nawas telah melepas binatang itu. Namun karena harga telah disepakati, pemuda itu meminta bayarannya. Mana lembunya? Tanya si menteri. Masa hanya talinya? Aku tidak sudi membayar. Keduanya pun berbantah-bantahan dengan sengitnya. Aku minta bayarannya, kata si pemuda. Kalau tidak mau bayar, kembalikan lembuku. Apa yang mesti ku bayar, dan apa yang harus ku kembalikan? Gila si menteri, cuma tali yang kau berikan kepadaku. Nih, ambillah, aku tidak butuh tali. Kerjamu memang cuma menipu dan menganiaya orang, kata si pemuda lagi. Kamu memang zalim, mau makan darah orang kecil. Si menteri tidak menggubris lagi perkataan itu. Ia berjalan pulang ke rumahnya. Sementara si anak muda hatinya sangat sedih. Lembu hilang, uang melayang. Barangkali memang itulah nasibku. Apa boleh buat, keluhnya. Terima hadiah usai menghina raja. Konon di zaman Raja Harun al-Rasyid sebelum ada yang namanya toilet, yang ada hanya sungai untuk buang hajat.
Suatu ketika sang raja merasa perutnya sedang sakit dan sudah tidak bisa lagi untuk diajak kompromi. Seketika itu juga raja meminta para pengawal untuk mendampinginya ke sungai demi menuntaskan hajatnya. Kebetulan sungai di situ mengalir ke arah selatan. Sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, jika sang raja sedang buang hajat di sungai, maka rakyat dilarang keras buang hajat di sebelah utaranya raja, karena dikhawatirkan kotoran tersebut akan mengalir ke arah selatan dan mengenai badan sang raja. Bagi yang melanggar, maka akan mendapatkan hukuman berat dari sang raja. Namun kali ini, peraturan tersebut tidak diindahkan oleh Abu Nawas. Abu Nawas dengan santainya juga ikut buang hajat di sebelah utara agak jauh dari sang raja. Di saat asyik buang hajat, tiba-tiba saja ada suatu benda yang menyenggol pantat raja. Tanpa berpikir panjang, benda tersebut langsung dipegang dan dilihat oleh sang raja. Dan alangkah kagetnya, ternyata benda tersebut adalah kotoran manusia. Kontan saja hal itu membuat sang raja naik pitam. Dan seketika itu juga raja menyuruh para pengawalnya untuk menelusuri sungai di belahan utara dan menangkap orang yang buang hajat. Benar saja, di sebelah utara, agak jauh dari posisi sang raja, terlihat sosok Abu Nawas sedang buang hajat dengan santainya. Saat itu juga para pengawal langsung menangkap dan membawanya ke hadapan raja untuk dihukum. Ketika di hadapan raja, Abu Nawas memprotes pada raja kenapa dia ditangkap dan akan dihukum. Raja pun menjawab bahwa perbuatan Abu Nawas itu telah melecehkan privasinya dan menginjak-injak harga dirinya sebagai raja. Kamu memang tidak punya tata krama. Berani-beraninya kamu buang hajat di sebelah utaraku sehingga kotoranmu mengenai badanku. Kini kamu harus menerima hukuman dariku, bentak sang raja. Maaf, tunggu sebentar wahai raja, sela Abu Nawas. Ada apa? Kali ini tidak ada lagi ampunan bagimu Abu Nawas, sahut sang raja geram. Tunggu sebentar, tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskannya. Saya melakukan itu semua karena saya sangat menghargai engkau wahai raja, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Raja Harun al-Rasyid langsung sedikit tertegun dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. Perbuatan seperti itu kamu bilang malah menghormati aku? Tanya raja keheranan. Begini raja, selama ini jika raja tengah mengadakan perjalanan dengan rakyat atau bersama pengawal, tidak ada satupun dari rakyat atau pengawal yang berani mendahului jalannya raja. Begitu juga dengan saya, ketika saya ikut rombongan raja. Posisi ketika berjalan tidak berani mendahului raja. Itu saya lakukan karena saya menjaga tata krama dan sopan santun kepada raja, bela Abu Nawas. Ya bagus, tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini? Tanya raja. Begini raja, saya menghormati engkau tidak setengah-setengah. Ketika saya buang hajat, saya memilih di sebelah utara raja dan hal ini saya lakukan karena saya khawatir jika di sebelah selatan raja, maka nanti kotoran saya tidak sopan kepada. Mendengar penjelasan Abu Nawas, raja pun tersenyum. Dia tidak jadi marah dan menghukum Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas malah diberi hadiah karena alasannya masuk akal. Menghitung kematian tahanan, kecerdikan Abu Nawas memang sudah tak diragukan lagi. Bahkan ketika Raja Harun ar-Rasyid menghadapi masalah, tak segan-segan Abu Nawas dipanggilnya untuk menyelesaikan masalah. Nah, kali ini Abu Nawas mendapatkan tugas untuk menghitung kematian. Bagaimana cara Abu Nawas menghitungnya? Berikut kisahnya. Suatu hari, di negeri 1001 malam, Baghdad, digelarlah acara hajatan besar. Sang Raja Harun ar-Rasyid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama-sama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu tiba, rakyat Baghdad dikumpulkan di depan pendapa istana. Raja Harun sang penguasa berdiri dan berkata, "Wahai rakyatku yang tercinta,
Hari ini kita mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberi hadiah kepada para fakir miskin. Aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukuman menjadi setengah dari sisa hukumannya, seru Baginda kepada rakyatnya, memberi keringanan hukuman pada tahanan. Mendengar ucapan sang raja, tentu saja rakyat Baghdad bersukaria. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tak berapa lama kemudian, para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah, raja pun memanggil para tahanan-tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sofyan. "Sofyan, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda. "2 tahun Baginda," jawab Sofyan. "Sudah berapa tahun yang kamu jalani?" tanya Baginda lagi. "1 tahun Baginda," jawab Sofyan. "Kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun aku kurangi menjadi setengah tahun sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja," tegas Baginda. Selanjutnya, dipanggillah Ali. "Berapa tahun hukumanmu Ali?" tanya Baginda. Dengan nada yang sedih, Ali menjawab, "Mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup," jawab Ali. Mendengar jawaban Ali tersebut, Baginda menjadi bingung harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, raja yang terkenal bijaksana ini teringat dengan Abu Nawas. Akhirnya, dipanggillah Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan menghampiri sang raja yang sedang kebingungan itu. "Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup, sedangkan aku berjanji akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup. Sekarang aku minta nasihatmu. Bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya?" Jelas raja. Mendengar penuturan rajanya, Abu Nawas pun ikut bingung. Dia berpikir, apa bisa mengurangi umur seseorang, padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. "Hamba minta waktu Baginda," ujar Abu Nawas. Abu Nawas mendapat sekantung keping emas. Mendengar permintaan Abu Nawas, raja pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk berpikir. Raja hanya memberi waktu sehari semalam saja, tidak boleh lebih. Jadi, besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan pemecahan masalah tersebut. Dia tidak bisa tidur karena selalu kepikiran akan hal itu. Namun, selang beberapa waktu, tampaklah senyuman di bibir Abu Nawas. Pertanda solusi telah ditemukan. Abu Nawas pun malam itu segera masuk ke kamar untuk tidur dengan nyenyak. Pada pagi-pagi sekali, Abu Nawas telah bangun. Setelah mandi dan sarapan, dia pun pergi menghadap raja. Setelah berpamitan dengan istrinya, "Hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah si Ali. Baginda, begini Baginda, sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan bisa bebas selama 1 hari. Lalu pada esoknya, dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusa juga demikian, sehari bebas, sehari di penjara, begitu berlangsung terus selama umur si Ali itu." Jelas Abu Nawas. "Engkau memang pandai Abu Nawas. Kalau begitu, kamu juga akan aku beri hadiah, yaitu sekantung keping emas," ujar sang raja. Setelah itu, Abu Nawas pulang dengan wajah yang ceria. Raja minta mahkota dari surga pada hari itu. Tidak seperti biasanya Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk istri dan anaknya. Raja pun akhirnya keluar istana dengan berpakaian ala kadarnya layaknya seorang dari rakyat jelata. Nah, dalam perjalanan tersebut,
Beliau melihat kerumunan orang yang sedang mendengarkan ceramah. Setelah Baginda mendekat, benar juga perkiraannya kalau ada seorang ulama sedang menyampaikan petuah mengenai alam barzah. Tanpa disadari siapapun, tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Orang tersebut langsung melontar pertanyaan kepada sang ulama. Kami telah menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Akan tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata? Ulama itu berpikir sejenak kemudian berkata, untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan menggunakan panca indera yang lain. Ingatkan kamu dengan orang yang sedang tidur. Dia kadang kala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan lain sebagainya. La juga merasakan sakit dan takut dan keringat pun bercucuran. La merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di sebelahnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata untuk melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Baginda Raja tertegun dengan penjelasan ulama itu. Ulama itu melanjutkan kuliahnya dengan alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya dan tak ada yang lebih indah barang-barang di surga karena barangnya terbuat dari cahaya. Saking indahnya maka satu mahkota jauh lebih baik dari dunia dan isinya. Baginda Raja terkesan, dan beliau pulang kembali ke istana karena sudah tidak sabar lagi untuk menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil menghadap. Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga kemudian bawakan aku sebuah mahkota dari surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup Abu Nawas? Sanggup Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula salah satu syarat yang akan hamba ajukan, pinta Abu Nawas. Sebutkan syarat itu, kata Baginda. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya. Kata Abu Nawas, pintu apa? Tanya Baginda. Pintu alam akhirat, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda lagi. Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, Raja terdiam, dan di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid tersebut, Abu Nawas bertanya lagi. Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab. Beliau terdiam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas pun mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawaban dari Baginda Raja. Abu Nawas ternyata perenang yang tangguh. Baginda berdecak kagum al-kisah. Pada suatu yang cerah Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas. Hari ini saya punya misi lain untukmu, Abu Nawas, titah Raja dengan wajah serius. Apa yang harus saya kerjakan, Yang Mulia? Tanya Abu Nawas penuh tanda tanya. Kau tahu bahwa kita punya teluk yang luas, bukan? Tanya Raja kemudian. Menyedihkan sekali tak seorang pun pernah menyeberang teluk. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia berenang ke seberang teluk? Lanjut Baginda Raja. Abu Nawas masih khusyuk mendengar titah selanjutnya, ketika Baginda berujar, Abu, saya butuh kau menjawab keingintahuanku, saya mau kau mengambil misi ini sebagai tugas terhormat. Titah Raja akhirnya, Tuan, saya bukan seorang perenang yang baik.
Pergilah Abu Nawas dengan wajah pucat. Saya tahu, ucap Baginda mendesak. Tapi setiap orang mengetahui kalau kau adalah pria terpintar di negeri ini, kau harus dapat mengerjakan tugas ini, kata raja dengan nada memaksa. Abu Nawas tidak bisa berkutik. Dia tergagap. Kemudian dengan sangat terpaksa dia berujar, "Ya, saya akan mengerjakannya, Yang Mulia." Pertemuan selesai. Abu Nawas menggerutu begitu meninggalkan istana. Kepalanya tiba-tiba menjadi berat. Susah diajak berpikir. Asam lambungnya juga naik. Tanda stres sedang, hinggap. Selanjutnya si cerdik ini berjalan gontai ke pantai. Memandangi teluk yang luas itu. Beberapa kali ia menarik nafas dalam-dalam. Pikirannya masih kalut, ketika ia akhirnya duduk di bawah sebuah pohon palem. Dia mencoba mencari ide menyiasati misi yang mustahil itu. Pada waktu itu ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai, gumam Abu Nawas. Seketika itu juga, kepala Abu Nawas tiba-tiba enteng. Asam lambungnya normal-normal saja. Cuma hanya kepingin makan yang enak-enak. Senyumnya pun terkembang. Nampaknya ia telah menemukan ide cemerlang. Abu Nawas lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia segera pergi ke pantai. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya lalu meletakkannya di pasir. Juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali lagi ke rumah. 1 jam kemudian raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkaget-kaget ketika mengetahui ada pakaian Abu Nawas yang teronggok di atas pasir. Mereka pun berspekulasi, Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk. Luar biasa, ini orang, gumam Baginda geleng-geleng kepala. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Untuk membuktikan rasa penasaran, mereka semua akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sampai di rumah Abu Nawas, raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah pagi hari sebelumnya. Kemarin ia mengatakan padaku bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi karena saya tahu ia bukan perenang yang baik, kata wanita itu dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor, "Yang Mulia, Abu Nawas ditemukan." Pengawal itu kemudian bercerita jika pada sore hari 3 nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu Abu Nawas malah pingsan. Tak lama setelah itu, raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Raja lalu duduk di samping Abu Nawas. "Abu, Abu," panggil raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Pelan sekali, Abu Nawas membuka matanya. Legalah hati Raja Harun al-Rasyid. Memegang tubuh Abu Nawas dengan erat. Terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kau hebat, Abu."